pagi. Akurasi jawaban pendulum sangat tergantung netralitas Anda saat bertanya dan meminta jawaban dari pikiran alam bawah sadar. Maksudnya adalah ketika Anda bertanya, Anda harus pasrah sepenuh hati, apapun jawabannya saya menerima. Dalam benak Anda tidak boleh memikirkan ayo bergerak ke depan atau ke belakang. Jawabannya harus ya. Saya ingin jawaban ya, atau sebaliknya. Pendulum sangat sensitif dengan perintah dari pikiran sadar Anda. Misalnya Anda adalah wanita hamil yang ingin mengetahui apakah janin yang akan dikandung itu laki-laki atau perempuan. Ketika Anda bertanya apakah janin yang dikandung adalah laki-laki, jangan berharap jawabannya ya. Meskipun secara pribadi Anda mengharapkan laki-laki. Lepaskan harapan-harapan Anda sementara, biarkan pendulum bergerak bebas tanpa arah, tanpa pengaruh dari keinginan Anda. Jika Anda bisa pasrah atau netral ketika bertanya kepada pikiran bawah sadar, maka jawaban yang diperlihatkan pendulum akan akurat. Oke, begitulah. Jumpa lagi di channel saya Gansang Reja. Kali ini saya mau mungkin memprediksi ya siapa kemungkinan juara Euro 2020 ini lewat pendulum opa seperti biasa. Nah oke, saya perlihatkan kepada teman-temanku semuanya. Kalau masih ada teman-teman yang berkomentar tentang pendulum itu apakah mistis atau apa, apakah saya paranormal atau enggak. Ini saya lihat di buku ya. Ini coba, ini di sini ini ada cara penggunaan pendulum. Harus dipegang sama tangan kanan, nggak boleh tangan kiri, nggak boleh digantung di paku. Caranya ini ada. Ini jelas bukunya setebal ini. Ini lihat. Ya. Saya belajar dari buku ini, oke? Jadi nggak bisa dipakai tangan kiri atau di anak kecil, katanya anak kecil juga bisa, itu nggak bisa. Di sini ada aturannya yang jelas tentang penggunaan pendulum. Begitu juga dengan di Google. Di Google juga dibahas tentang cara penggunaan pendulum. Ya, sudah jelas. Silahkan diketikkan di Google kata pendulum. Kasih cari tahu tentang cara manfaatnya, cara penggunaannya. Ini di tahun 1600 diciptakan di Italia lewat ilmuwan Galileo. Jadi tidak mengandung mistis sama sekali ya. Jadi yang nonton video ini aman ya, tidak menonton mistis, acara mistis. Ini murni ilmu fisika, oke? Ya. Nah, jadi sudah dibahas tentang pendulum. Semoga Anda semakin tercerahkan hatinya supaya tidak berpikiran yang aneh-aneh. Dan ketika saya salah, misalnya saya kemarin salah prediksi. Jadi begini, ada salah, ada meleset, ada betul. Kalau betul itu tebakan saya misalnya Portugal menang, ya Portugal yang menang. Kalau meleset misalnya tebakan saya Portugal menang, tiba-tiba draw, itu meleset. Tapi kalau salah total, mutlak salah, saya dukung Portugal, tetapi Prancis yang menang. Nah, itu salah mutlak. Beda, ada betul, ada meleset, ada salah mutlak. Kalau saya kemarin sepertinya dukung Portugal, tetapi hasilnya draw. Tetapi orang yang berpedoman pegang Portugal, pada faktanya di lapangan kan banyak yang ngefur setengah. Berarti yang saya sarankan pilih Portugal sebetulnya menang itu. Ya, karena faktanya di lapangan Prancis itu, yang pegang Prancis itu pada ngepur, bahkan ada yang satu. Ya, berarti tidak kalah juga sampai draw. Karena dari ada yang komen katanya salah melulu katanya itu. Enggak sih, melulu sih enggak. Saya lebih dari 50% betulnya, boleh dicek juga. Kita saling cek aja. Kemarin saya bikin 4 pertandingan. Brazil bahkan skornya betul, Perunya draw, terus Spanyolnya menang, Swedianya menang, Inggrisnya menang, Kroasianya menang. Yang meleset adalah Jerman. Saya prediksi Jerman ternyata draw, prediksi Portugal ternyata draw.
nggak ada yang salah mutlak sih, nggak ada juga. Saya cuman meleset dari prediksi menang, akhirnya draw. Kurang lebih seperti itu. Membedakan kalau salah mutlak itu, misalnya saya prediksi Jerman, tetapi yang menang Hungaria, itu saya salah mutlak kalau gitu. Ada beberapa yang saya salah mutlak, seperti contohnya apa tuh, yang Belanda lawan Ukraina, saya pegang Ukraina, nah itu salah baru. Kalau meleset itu prediksi menang, tetapi akhir-akhirnya draw. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, saya sekarang sudah berpindah tempat karena tadi di ruangan yang terbuka, dan sekarang harus konsentrasi di ruangan yang tertutup yang tidak ada angin ya. Karena kita mau memprediksi siapakah yang akan menjadi juara Euro 2020 versi OPA ini. Oke. Sudah ada 16 tim di sini. Sudah ada 16 tim yang lolos di grup dari penyisihan grup. Sekarang saatnya ke fase gugur ya. Ada Belgia lawan Portugal, ada Italia lawan Austria, ada Prancis lawan Swiss, ada Kroasia lawan Spanyol, ada Swedia lawan Ukraina, ada Inggris lawan Jerman, ada Belanda lawan Republik Ceko, ada Wales sama Denmark. Langsung kita tanya saja kepada prediksi OPA ini ya. Tim manakah yang akan ke final? Langsung saja ya. Supaya tidak terlalu panjang durasi waktunya, karena kalau dibahas satu-satu ini bisa lebih dari setengah jam. Nah, untuk itu saya langsung saja dari 16 ini saya akan tanya kemungkinan prediksi dari OPA. Kemungkinan dari 16 diambil 2 yang akan ke final, tapi ditanyanya satu-satu. Seperti biasa, jawaban dari OPA maju mundur itu ya, kiri kanan itu jawabannya tidak. Oke, sudah paham ya? Oke. Dari 16 tim, Belgia, Portugal, Italia, Austria, Prancis, Swiss, Kroasia, Spanyol, Swedia, Ukraina, Inggris, Jerman, Belanda, Republik Ceko, Wales, dan Denmark. Saya akan mengambil 2 yang akan lolos ke final. 2 saja ya, 2 saja yang akan mungkin berhadapan di final dari blok kiri dan kanan ini. Oke. Belgia akan ke final. Belgia apakah ya akan ke final? Oh, maju mundur langsung, saya baru tanya 1 kali nih. Belgia katanya akan ke final. Portugal akan ke final. Tidak. Italia akan ke final. Tidak. Austria akan ke final. Masih kiri kanan tidak ya. Prancis akan ke final. Oh, tidak juga. Swiss akan ke final. Kiri kanan juga tidak. Kroasia akan ke final. Tidak juga. Spanyol akan ke final. Tidak juga. Berarti di pot sebelah kiri prediksi dari OPA ini yang akan ke final ini adalah Belgia ya. Yang akan maju ke final ini Belgia ya. Terus tinggal kita cari lawan satu lagi yang akan ke final.
Swedia akan ke final. Tidak. Ukraina akan ke final. Tidak juga. Apalagi ya? Wales akan ke final. Tidak. Denmark akan ke final. Tidak juga. Ceko akan ke final. Masih kiri kanan, tidak. Belanda akan ke final. Masih kiri kanan, tidak. Tinggal 2 lagi berarti. Inggris akan ke final. Masih tidak juga. Jerman akan ke final. Oke, maju mundur ya. Maju mundur kawan. Hasilnya maju mundur. Berarti sudah ada 2 ya, ada 2 yang diprediksi sama Opa ini yang akan maju ke final itu, 1 Belgia dan Jerman. Ini prediksi dari Opa dari 16 tim. Saya tanya sekali ulang lagi. Partai final Euro 2020. Partai final Euro 2020 akan mempertemukan Belgia lawan Jerman. Oh, kencang sekali. Belgia sama Jerman. Final katanya menurut prediksi Opa tuh final Belgia sama Jerman. Belgia tuh peringkat 1 FIFA ya, walaupun tidak pernah juara dunia dan juara Eropa. Oke, tinggal keputusan terakhir karena sudah ditemukan prediksi jawaban dari Opa ini. Yang akan ke final itu adalah Belgia sama Jerman. Oke, semakin penasaran untuk disimak. Ini hanya prediksi dari pendulum Opa karena butuh konsentrasi yang tinggi. Tidak boleh saya dalam tekanan atau tidak tenang atau saya lagi sakit, itu akan mengurangi keakuratan dari kerja pendulum ini. Seperti tadi saya masih belajar, masih baca-baca buku setebal itu tentang cara penggunaan pendulum. Masih banyak yang saya gali, masih saya tanya-tanya sama senior-senior saya juga cara penggunaan pendulum itu. Oke. Dan di partai puncak final Euro 2020 yang diprediksi oleh Opa, di partai final akan ada Belgia lawan Jerman. Yang akan juara Euro 2020 adalah Belgia. Wow, langsung maju mundur nih. Langsung maju mundur Belgia katanya. Saya coba tarik ulang, tanya lagi. Apakah yang akan menjadi juara di partai puncak final Euro 2020 antara Belgia lawan Jerman? Yang juaranya adalah Jerman. Ditanya Jerman kiri kanan, bukan berarti ya. Semakin penasaran dengan prediksi Opa ini, prediksi saya ini. Sekali lagi saya yakinkan yang akan menjadi juara Euro 2020-2021 di partai puncak final yang akan mempertemukan Belgia dan
Jerman. Yang akan menjadi juara Euro 2020 adalah Belgia. Juaranya adalah Belgia. Juaranya adalah Belgia. Juaranya adalah Belgia. Yang akan menjadi juara adalah Belgia. Oke, sudah sangat jelas ya. Ini jawabannya. Maju mundur, Belgia akan bertemu Jerman di final dan akan dimenangkan oleh Belgia. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga terhibur. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Saya hanya ingin menghibur teman-temanku semuanya saja di sini di dunia bola Euro 2020. Semoga terhibur dengan kehadirannya Opa ini. Terima kasih dukungannya sekali lagi yang sudah mau bersilaturahmi, berkomen, bersharing pendapat dengan saya. Terima kasih sekali lagi. Oke. Nih, saya masih di Pantai Legian Bali saya tuh ya. Tuh di belakang saya ini. Masih di belakang Pantai Legian Bali. Ini di rooftop di lantai 6, lantai 5 ya. Tuh, ini pantai Legian Bali. Saya Legian Tugu Bom Bali itu ada dekat sini sekitar 1 kilo. Jalan kaki dari kosan saya juga dekat banget. Yang mau libur, mau silaturahmi, mau belajar hipnotis, boleh datang ke Bali sini. Yang mau mengasah alam bawah sadar ada, mau belajar hipnotis bersama saya, boleh datang ke sini ke Pulau Bali yang ada di Bali. Boleh juga mampir ke sini bareng-bareng saya, bikin vlog bareng, curhat atau bertukar pendapat istilahnya ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe. Saah Reja. Itu di depan adalah Bandara Ngurah Rai Bali. Tuh di sini di pinggir laut ada banyak burung-burung berterbangan. Burung-burung yang habis mencari ikan, burung-burung laut. Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I